tersebar sejak 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Suciati. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Jokowi menikah dengan Ibu Iriana di Solo tanggal 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat emergency use authorization dari BPOM dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Vaksinasi COVID-19 adalah perdana dilakukan di Indonesia. Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, jadi yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Dengan begitu, masyarakat dapat percaya vaksin COVID-19 aman dan berkhasiat. Kepemimpinan Bapak Jokowi membawa perubahan bagi bangsa Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi sampai ke pelosok tanah air, penyelenggaraan pemerintah yang transparan, dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Dengan jargonnya kerja, kerja, dan kerja, menambahkan semangat aparatur negara dan masyarakat untuk lebih giat bekerja. Hal ini tentu saja berdampak pada peningkatan perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Setiap ada agenda kerja di luar Istana Negara, Jokowi selalu mengadakan kuis berhadiah. Kuis yang selalu diberikan oleh Jokowi berkaitan dengan Indonesia. Usaha Jokowi ini menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia dan menularkannya kepada orang lain. Jiwa nasionalisme Jokowi nampak jelas dalam tindakannya ini. Sepanjang sejarah, sejak kemerdekaan tahun 1945, baru kali ini penggunaan busana adat menjadi pakaian yang harus dikenakan pada perayaan kemerdekaan Indonesia. Dimulai sejak perayaan kemerdekaan Indonesia ke-72 hingga saat ini. Hal ini menunjukkan jiwa nasionalisme yang ada pada dirinya. Selain itu, jiwa nasionalismenya juga tampak pada kehadiran secara langsung perayaan keagamaan, seperti perayaan Natal, Imlek, pada beberapa daerah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam etika publik yang ditampilkan Presiden Joko Widodo, beliau mengedepankan komunikasi langsung kepada para petani guna mendengarkan masalah dan mencari solusi terbaik dengan harapan meningkatkan kinerja dan kerjasama. Bapak Jokowi dalam setiap kesempatan senantiasa mengedepankan etika luhur. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada saat peringatan Hari Guru, beliau memberi penghormatan terhadap para guru dengan membungkukkan badan. Contoh lain misalnya juga adalah menyalami inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pembangunan di wilayah Papua pada zaman Bapak Jokowi sangat diperhatikan demi merealisasikan janji pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Hal ini sangat membantu masyarakat karena infrastruktur yang memadai akan membawa mobilitas perekonomian ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bukti pembangunan tersebut adalah Jalan Trans Papua yang ada pada video ini. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menandakan kualitas mutu kinerja Bapak Jokowi. Presiden Jokowi baru saja resmi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Langkah yang diambil oleh Pak Jokowi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Kabinet Indonesia Maju, yang mana hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki nilai komitmen mutu. Presiden Joko Widodo tidak memberi bantuan hukum kepada Mensos Juliari Batubara yang merupakan tersangka kasus korupsi bansos COVID. Beliau yakin KPK akan mengusut tuntas kasus ini. Hal ini menunjukkan nilai anti korupsi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, di mana beliau tidak memandang siapapun dalam memberantas korupsi. Bahkan beliau menghimbau seluruh pejabat negara agar hati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi.